Tuhan false. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam suasana pagi yang dingin dalam sebuah tempat warkop di seputaran Faisal ya, Faisal. Kita temui dalam acara bincang-bincang santai, ngopi, berbicara tentang sufi, ngobrol, ngobrol sambil minum kopi tentang pembicaraan tentang sufi. Kali ini kita akan membahas tema tentang Rasul di zaman ini. Bahwa kita lihat ada ayat itu mengatakan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya, bahwa yang artinya kurang lebih menjelaskan tentang adanya rasul di zaman ini. Dalam ayat ini biasa apa mungkin ya Pak Dok ya. Banyaknya polemik yang pemahaman-pemahaman tentang ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku untuk zaman 1500 tahun yang lalu. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa ya yang namanya Al-Quran itu ya seiring dengan zaman, mungkin begitu. Nah, untuk kali ini mungkin yang akan dibahas tentang Rasul akhir zaman ini, mungkin Yai Dr. Umar bisa menjelaskan tentang Rasulun min anfusikum itu. Baik, guys. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait tentang Rasulullah di zaman ini ya. Ya. Jadi sebagai komunitas jamaah kami dari Tarekat Qadim Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, dalam praktek kurikulum kami bahwa dalam surah At-Taubah 128 ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul di zamanmu sendiri. Siap. Ini teringat dengan satu momen ya, dalam sebuah diskusi dengan salah satu majelis ya, ada seseorang yang menyampaikan bahwa itu penggunaan kata isim apa? Filmadi ya, filmadi itu pasten katanya. Pasten. Itu tidak menunjukkan bahwa adanya Rasulullah di zaman ini. Padahal ya, kalau kita melihat secara diksi Rasulun min anfusikum ini yang sebenarnya yang menegaskan terkait Rasul di setiap zaman, di zaman kita sendiri. Bukankah Al-Quran itu diturunkan di zaman Rasul yang menceritakan terkait tentang kehidupan sebelum kehidupan manusia, di saat manusia hidup, dan di masa akan datang. Inilah ayat-ayat Qadim, perspektif Qadim yang secara amalia maupun ilmiah itu bisa dibuktikan dengan adanya praktek Qadim dalam metodologi Qadim, Tarekat Qadim Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah. Kemudian ada juga tanggapan, salah satu ayat juga ya, yang disampaikan wa'lamu anna fikum rasulullah, bahwa di dalam diri kalian itu ada rasul katanya. Ada potensi kerasulan. Jadi memang dua ayat ini menceritakan adanya rasul di zaman kita, ada juga rasul pada dimensi di diri setiap manusia. Jadi kalau kita mengkolaborasi ayat ini, itu kalau tidak dalam perspektif Qadim, tidak perspektif multidimensi atau dimensional, pasti ini akan berbenturan. Ibarat Allah itu jauh sekaligus dekat, bagaimana juga dunia maupun akhirat itu seolah-olah ya ruang waktu yang berbeda. Padahal dalam praktek ilmu Qadim ini sangat sangat amalia, bisa dipraktekkan, diamalkan, dan dibuktikan. Itulah yang disebut dengan hakul yakin.
empiris. Jadi inilah penegasan bahwa Rasulullah senantiasa akan ada di setiap zaman. Buktinya hampir di semua ayat Al-Quran mengikuti perintah Allah itu senantiasa beriringan dengan perintah Rasul. Tidak ada pun satu ayat yang menegaskan perintah kepada Nabi, tapi kepada Rasul. Kenapa kepada Rasul? Karena Rasul sifatnya kodim. Sifatnya sepanjang zaman, sepanjang waktu, dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Nah, ini mungkin penegasan dari saya, Pak. Oh, siap. Oke, mungkin ada dari saudara-saudara lain ya Ancu tentang Rasul zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa penjelasan Pak Dokter tadi ya cukup sudah. Ya namanya juga sharing. Ya memang betul setiap zaman itu ada Rasulullah yang selalu menyampaikan ayat-ayat kodim. Di baliknya guru ulil amri minkum. Ya, boleh lagi ya. Ya, maka sebaiknya kita semua saudara-saudara yang di luar carilah guru ulil amri minkum. Dekatkan sedikit. Oh, iya. Guru ulil amri minkum. Setiap samang itu upright. Hah? Nah, itulah pembawa frekuensi Allah ke dunia. Siap. Nah, jalan menuju ke Tuhan itu melalui frekuensi yang ada di baliknya guru ulil amri minkum yang upright setiap zaman. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya, ya kan? Oh iya. Oh, berarti sekarang ini sebentar ya, bahwa menurut Yai Ancu ini upgrade-nya itu ya apa Rasul yang sekarang ini ya masuk di kategori sebagai Rasul mengampusikum ya, atau dengan bisa dikata bahwa guru mursyid juga itu termasuk itu. Kalau Yai Suardi tentang Rasul mengampusikum tuh bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan tentang Rasulun min ampusikun itu di zaman sekarang ini, tanpa seorang Rasul pun tidak bisa kita menyembah. Mantap. Betul. Lantas siapa yang kamu sembah kalau tidak ada Rasul di zamanmu sekarang? Ya. Apa mau menyembah angan-anganmu? Kan belum tentu. Jadi pendapat kita teman-teman bagaimana kira-kira kalau nggak ada Rasul di zaman sekarang? Kan nggak masuk akal kan? Jadi Rasul itu punya wujud seorang manusia yang disebut laki-laki di zaman kita sekarang ini. Maka itulah yang disebut wasilah. Maka seluruh umat manusia diwajibkan mencari wasilah itu agar kau bisa ketemu yang namanya Rasul. Ya mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Maksudnya mencari orang ini yang pembawa. Mencari orang ini yang pembawa wasilah itu. Pembawaan ya. Oh iya betul. Wabtagu ilahil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan itu ya. Oke. Ya baik, makasih dari Yai Suardi. Yai Rusdi bagaimana? Tentang ini bisa jelaskan semuanya dulu tentang Rasul mengampusikum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan dari Om Yai Dr. Umar, Pak Yai Samsu, Pak Yai Suardi, artinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yai Dr. Umar bahwa di dalam diri kita itu sudah ada Rasul, tapi untuk mengenal itu butuh orang untuk membimbing. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Yai Suardi, dan memang kita harus mencari orang yang untuk membimbing mengetahui Rasulullah tersebut. Oh, berarti butuh seorang pembimbing ya? Iya, saya rasa mungkin kalau untuk penjelasan sudah cukup penjelasan dari dokter sama Yai Samsu. Saya kira sebegitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau dari Yai Rusdin ini bahwa Rasul yang hukum itu yang harus ada, terus untuk mendapatkan itu ya cari, dan harus ada orangnya. Bagaimana dengan ya Sapri, Rasul yang hukum? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap zaman itu ada Rasul min anfusikumnya. Kalau kita tidak mencari Rasul min anfusikum, kita akan kehilangan arah. Karena setiap zaman itu kita ada pembimbingnya. Karena kalau kita tidak mencapai itu atau tidak mendapatkan bimbingan itu, pasti kehilangan arah betul. Karena pembimbing itu untuk menuju ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua sama teman-teman, kawan-kawan semua, begitu juga yang apa yang disampaikan. Terima kasih. Oke. Menarik juga dari bahasa Yesapri ini bahwa apa tadi tentang Rasul yang hukum itu ya harus dicari juga itu. Yang pada dasarnya itu ya intinya begitu. Misalnya intinya begini ya apa bahwa setiap zaman itu harus ada wakil Tuhan yang ditunjuk sendiri oleh Tuhan untuk menjalankan memegang tali wasilah itu untuk menyebarkan pada umat manusia ya. Barangkali juga begini ya sebelum ini ya. Berarti berawal dari tentang ayat yang At-Taubah 28 itu sebagai pegangan kita sebenarnya ya bahwa ada nih. Cuman kan banyak orang yang apa kurang paham atau bagaimana, cuman itu adalah bahasa yang dimensional sifatnya. Bahwa seiring juga dengan zaman orang juga meyakini bahwa Quran itu kan mengikut seiring dengan zaman ya. Berarti isinya pun juga begitu. Itu satu. Yang kedua yang memperjelas tentang ini semua banyak ayat. Ada hal mengenai Rasul mengapusikum, al ulama warasatul anbiya, dan salah satunya jadi itu apa? Ya sudah oleh amri minkum ini walia mursida. Barangkali ya dokter bisa menyimpulkan tentang sebagai closing speech Oke, terima kasih sebagai closing statement dalam bincang diskusi ngopi kita saat hari ini. Siap. Kesimpulannya ada pada syarat rukun kita memasuki namanya agama Islam. Itulah syahadat. Narasi syahadat kan? Saya menyaksikan itu kalimat apa? Present tense. Kalimat sekarang dan sedang berlangsung. Dan itu diksinya menyaksikan Allah melalui sifat wujudnya siapa? Itulah Rasulullah. Maka Rasulullah sebenarnya adalah yang disebut sebagai tadi ulama pewaris Nabi. Jadi di balik Nabi itulah Rasulullah Muhammad. Jadi kita harus membedakan mana Muhammad Rasul dan mana Muhammad seorang Nabi. Inilah membedakan secara dimensional dunia dan akhirat. Ya, dunia sifatnya jasmani manusianya, tapi Rasulullah sifatnya akhirat. Inilah dimensi kita memasuki dimensi akhirat dengan melalui baiat syahadat kepada Rasulullah di setiap zaman. Itu saja sebagai closing statement. Oke, makasih ya dokter. Bahwa itulah closing speech dari ya dokter. Apa yang kita jelaskan semua ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kalian semua, utamanya dengan kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti